cucumu sudah lahir. Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melihat akting keren dari Celine Evangelista yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga sahabatnya sendiri. Sahabatnya bernama Nuri dan Anton. Nuri diperankan oleh Erika, sedangkan Anton diperankan oleh Samuel Rizal. Sedangkan Celine berperan sebagai Yuni. Kisah ini dimulai dari Yuni yang melakukan sebuah ritual untuk merebut hati Anton, yang kala itu sudah menikah dengan Nuri. Anton ini adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan mencintai istrinya. Yuni melakukan ritual itu di tepi laut dipandu oleh seorang dukun dan ditemani ibunya yang bernama Ibu Ginem. Dengan puja dan mantra serta Yuni harus menelan jantung ayam yang masih mentah yang baru saja dipotong oleh dukun itu. Jantung ayam ini. Kemudian Yuni melakukan ritual berendam di laut. Dan tak jauh dari tempat Yuni berendam terdapat sosok ketiga yang muncul di samping Yuni. Film ini berlatar belakang kota Jogja pada tahun 1992. Yuni dan Anton melakukan ritual mitoni untuk anak pertama mereka dengan tradisi Jawa yang masih sangat kental. Di sini diceritakan Yuni dan Anton sudah menikah. Acara dibuat cukup meriah. Yun, Acara mitoni selesai. Saat Yuni hendak beristirahat, terdengar suara lembut Nuri yang memanggil Yuni. Nuri datang sambil membawakan gulai udang kesukaan Yuni. Yuni memakan dengan lahapnya. Yuni dan Nuri tampak sangat akur, meski Yuni adalah madunya. Nuri tersenang dengan kehamilan Yuni. Dulu, Nuri pernah hamil, namun keguguran, dan tak kunjung hamil lagi. Saat itu cuaca nampak akan turun hujan. Kemudian Anton mengantar Nuri untuk pulang ke rumahnya. Rumah tangga Anton menjadi bahan obrolan para warga. Meski beristri dua, tapi kehidupan mereka sangat harmonis. sing penting adil. Di sisi lain, Ibu Ginem menasihati Yuni agar berhati-hati terhadap kebaikan Nuri. Karena tak ada yang tahu isi hati Nuri yang sebenarnya. Segitunya percaya sama Nuri. Yuni mengatakan jangan berburuk sangka terhadap Nuri. Dia memang tulus dan baik. Dari sejak kuliah mereka sudah berteman. Kembali ke Anton yang mengantar Nuri pulang. Anton mampir sebentar kemudian melepas rindu bersama Nuri. Sedangkan di sisi Yuni, ia sedang menunggu Anton yang tak kunjung pulang hingga larut malam. Kemudian Yuni mengingat saat pertama kali Nuri mengenalkan Anton kepada Yuni sebagai pacarnya saat kuliah dulu. Jangan naksir loh sama dia. Udah janji, boleh makan temen. Di saat itu Yuni menatap Anton dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba Yuni merasa ada yang mencekik lehernya hingga membuatnya terbangun. Yuni yang terbangun dan lapar langsung makan malam sendirian di meja makan. Saat Yuni makan, ia mendengar suara langkah kaki lengkap dengan aksesorisnya yang gemericik itu. Ditambah suara sinian Jawa menambah hawa horor yang Yuni rasakan. Demit perempuan yang membuat Yuni merinding disco berdiri tepat di belakang Yuni. Sesosok perempuan berhias pengantin Jawa dengan rambut terurai, panjang sampai ke lantai dan mukanya sangat jelek. Karena merasa ada hawa yang aneh, Yuni memutuskan untuk kembali tidur ke kamarnya, sembari menunggu kepulangan Anton. Tak lama berselang Anton pulang, namun tak seperti biasa. Anton pulang tanpa sepatah kata pun, meski Yuni sudah mengajaknya berbicara. Anton langsung memegang perut besar Yuni. Jadi mek nganter, masih aja curi-curi waktu. Yuni merasa aneh, ada apa dengan Anton? Yuni langsung meninggalkan Anton. Saat Yuni keluar, ternyata Anton yang asli baru datang dengan sepeda motornya. Lalu siapa tadi yang mengelus perut Yuni? Saat Anton masuk ke rumah, langsung disambut oleh Ibu Ginem yang mengingatkan Anton agar lebih perhatian dengan Yuni, mengingat Yuni sekarang lagi hamil besar. Kemudian Anton pergi masuk ke kamar. Setelah itu tiba-tiba Ibu Ginem menemukan tanah dan foto yang dibungkus menggunakan kain kafan. Oh boy, Pagi harinya di meja makan, Ibu Ginem mengatakan kepada Yuni, akhir-akhir ini ia merasakan ada sesuatu yang aneh dan meminta Yuni untuk lebih berhati-hati. Lantas Yuni mendadak mual dan muntah darah bercampur paku. Yuni berteriak memanggil Ibu Ginem, namun Ibu Ginem tidak melihat apa-apa.
Dibawalah Yuni untuk cek kandungan dan hasilnya tidak ada masalah dengan kandungan Yuni. Saat pulang di tengah perjalanan, Anton berhenti karena merasa ada yang memantaunya. Dan ternyata demit perempuan itu berada di sekitar tempat itu. Anak apa, Ton? Sepertinya ada yang memperhatikan saya, Bu. Sesampainya di rumah, Bude Anton telah menunggu di rumah Anton. Yuni nampak tidak suka dengan kedatangan Bude Anton, karena dulu Bude Anton tidak merestui pernikahan Yuni dan Anton. Sejatinya Bude Anton hanya akan berada di rumah Yuni sampai dengan Yuni melahirkan. Setuju sama pernikahan kita. Malam ini adalah jatahnya Anton untuk tidur di rumah Nuri. Namun Anton gak bisa datang ke rumah Nuri karena Yuni sedang sakit. Badannya nggak enak. Pagi harinya Nuri mengantarkan jamu untuk Yuni karena akhir-akhir ini Yuni sering mual dan suka kram perutnya. Malam harinya demit perempuan itu datang. Seketika Yuni merasakan sakit pada perutnya. Demit itu mendekati Yuni hingga Yuni hampir terjatuh dan hampir tertimpa lemari. Demit itu mendekat kemudian mengelus perut Yuni. Sepertinya demit itu sangat menginginkan bayi Yuni. Kemudian Bude datang dan menolong Yuni. Lalu Yuni merasa mual kemudian muntah paku beserta rambut gimbal yang keluar dari mulutnya. Ibu Gina memperingatkan Yuni jika kemungkinan ini adalah perbuatan orang yang ingin menjahili Yuni. Tapi Yuni seolah curiga bahwa ini adalah perbuatan Bude. Tak lama Anton pulang, langsung masuk ke kamar untuk melihat kondisi Yuni. Tapi Yuni bertingkah aneh. Anton memanggil Ibu Ginem. Yuni menari tradisional Jawa dan merayap di tembok. Ibu Ginem bertanya, "Siapa kamu?" Siapa gue? Scene berpindah. Pagi itu Ibu Nuri datang ke rumah Nuri karena ia selalu kepikiran Nuri terus. Nuri mencoba untuk baik-baik saja di depan ibunya, tapi hatinya tak bisa berbohong kalau dia sangat bersedih dan sakit hati atas pernikahan Anton dan Yuni, sahabatnya sendiri. Meski mereka menikah dengan izin dari Nuri, meskipun mencoba ikhlas, tapi hati Nuri terasa sakit. Ikhlas, di hati pasti sakit. Begini yang merasa ada yang janggal dengan Yuni, mendatangi dukun yang dulu membantu Yuni saat ritual untuk mendapatkan Anton. Dukun itu mengatakan ada santet yang melekat dalam tubuh Yuni, dan sang pengirim santet memiliki ilmu yang cukup tinggi. Begini diberi kendi sebagai penangkal untuk disimpan di rumahnya. Selamatkan Yuni. Sangat berbahaya. Sang dukun berusaha mencari tahu siapa penyantet Yuni. Tapi yang datang justru perempuan demit itu dan langsung menojos perut Mbah Dukun dan rambut gimbalnya hingga tewas. Malam hari saat Ibu Ginem hendak tidur, ia mendengar suara. Kemudian bangun dan memeriksa. Tiba-tiba di sampingnya muncul demit perempuan itu. Demit itu mencekik leher Bu Ginem dengan rambut gimbalnya. Bu Ginem pingsan. Yuni yang mendengar jeritan Bu Ginem langsung masuk ke kamar. Namun naasnya ia melihat Bude yang sedang menolong Bu Ginem. Hal itu membuat Yuni salah sangka dan menyalahkan Bude. Ia merasa bahwa ini semua adalah perbuatan Bude. Emosi Yuni memuncak. Yuni mengusir Bude. Dia yang lakuin semuanya. Keluar dari sini. Dan setelah kejadian itu, Ibu Ginem mengalami stroke berat. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa menganga. Setelah kepergian Bude, Yuni meminta Nuri untuk menemaninya karena Bu Ginem sakit dan Anton harus pergi keluar kota. Sedangkan Yuni juga sekarang sering mengalami kontraksi. Tentu Nuri sangat senang dapat membantu Yuni. Nuri yang sudah berada di rumah Yuni hendak membantu Yuni membuatkan bubur untuk Ibu Ginem. Namun di sela-sela itu Yuni berhalusinasi melihat Nuri membuat bubur. Namun Nuri memotong jari jemarinya sendiri, kemudian menusuk perutnya. Lalu Nuri menyadarkan Yuni yang sedang bengong sambil berhalusinasi. Kemudian mereka berjalan menuju dapur. Yuni seperti was-was dan melihat lingkungan sekitar apakah sama dengan lamunannya tadi. Yuni menjadi sangat paranoid dan cemas berlebihan. Kenapa? Ibu Ginem yang melihat Nuri terus mengerang sambil menganga, seolah memberi isyarat kepada Yuni untuk menjauhi Nuri. Yuni tiba-tiba kesakitan di bagian perutnya.
Nuri yang melihat itu berinisiatif membuatkan jamu untuk Yuni. Nuri pergi ke dapur, namun ia menemui seseorang, dan entah siapa itu. Dan ibu Ginem melihatnya. Setelah jamu itu selesai, Nuri langsung memberikannya kepada Yuni yang duduk di meja makan. Nuri duduk di sebelah ibu Ginem. Mata ibu Ginem menatap Nuri, lalu dibalas dengan tatapan maut oleh Nuri. Scene berpindah, Bude berinisiatif datang ke dukun yang dulu didatangi oleh ibu Ginem. Bude tahu alamat dukun itu karena diberitahu oleh ibu Ginem. Tapi saat Bude datang ke rumah itu, dukun itu telah mati dan mayatnya telah membusuk. Sedangkan ibu Ginem yang sudah stroke didatengin oleh demit perempuan itu. Demit itu mengatakan, dasar manusia serakah, gak bisa nempatin janji. Kemudian demit itu berubah wujud menjadi Nuri. Nuri mengatakan, kenapa kamu takut? Apa kamu tahu sesuatu? Tanyanya si Nuri. Lalu Yuni datang, dan dengan cerdiknya Nuri berkata, saya sedang memuji ibu Ginem. Kita berpindah ke Yuni. Malam itu Yuni sedang beristirahat di kamar. Ia tertidur. Tanpa sadar, tiba-tiba ada kekuatan gaib yang mengangkatnya ke atas. Yuni sangat kaget dan berteriak-teriak, namun tak ada yang mendengarnya. Tampak demit itu berada di sekitar kamar Yuni, dan tangan demit itu muncul meraih perut Yuni. Seketika Yuni mengeluarkan banyak darah. Badan Yuni berlumuran darah. Ia memanggil-manggil ibunya. Sesaat kemudian Nuri datang dan menolong Yuni. Kenapa Yuni? Nuri bukannya memanggil dokter, tapi malah membawa baskom buat ngompres. Dokter, Mbak. Anak baik, demi sahabatnya sendiri. Di sini diketahui niat jahat Nuri selama ini. Dan apa yang terjadi selama ini adalah perbuatan daripada Nuri. Karena sakit hati terhadap Yuni yang telah merebut suaminya. Padahal mereka bersahabat sejak kuliah. Nuri mengeluarkan paksa anak Yuni. Bagi anak denganku. Yuni yang dalam kondisi lemas tak bisa berbuat apa-apa. Bisa dibayangkan betapa sakitnya Yuni dipaksa melahirkan. Setelah anak itu lahir, Nuri langsung menyeret Yuni, sembari menggendong bayi itu. Cucumu sudah lahir. Yuni dimasukkan ke sebuah lubang yang telah disediakan oleh orang suruhan Nuri di belakang rumah. Malam ini semua berakhir. Kemudian tanpa diduga Bude datang membawa Ustadz ke rumah Yuni. Bude merasa ada yang aneh dan janggal di rumah Yuni. Rumah Yuni tampak sepi. Pak Ustadz melihat ceceran darah dan mengikuti arah darah itu. Sampailah ke lubang di mana Yuni dibuang. Pak Ustadz mengeluarkan Yuni dari lubang itu. Beruntung Yuni masih hidup dan hanya pingsan. Kemudian Yuni mengatakan bahwa ini semua adalah perbuatan Nuri. Siapa yang melakukan ini? Nuri. Tak lama Anton pulang dari luar kota. Melihat banyak darah berceceran di rumahnya, Anton panik kemudian mencari Yuni hingga ke kamarnya. Namun ia tak menemukan Yuni. Ia menemukan Yuni bersama Bude dan Pak Ustadz. Singkat cerita, Anton mencari Nuri di sebuah ruangan. Nuri yang sedang nyinden dan hampir saja menumbalkan anak Yuni untuk ritual. Nuri, kalau aku tidak bisa itu juga Yuni, Mas. Menurut Nuri, jika ia tak bisa memiliki Anton, maka Yuni juga tak boleh memiliki Anton. Nuri yang sudah dirasuki demit perempuan itu menyerang Pak Ustadz. Dengan dibacakan ayat kursi, demit itu keluar dari tubuh Nuri. Samawati wa ma fil ard. Nuri yang sudah kehilangan akal sehatnya karena dendam dan sakit hatinya yang terlalu dalam, menyerang Yuni yang sedang beristirahat di kamar. Nuri akan menusuk Yuni yang sedang tidur. Namun Yuni terbangun dan dapat menghindar dari tusukan itu. Yuni keluar kamar. Tanpa diduga di balik pintu kamar berdiri Anton, yang langsung terkena tusukan pisau Nuri tepat di dadanya. Akhirnya Anton mati dan Nuri kabur. Itulah terakhir kali Yuni melihat Nuri. Akhirnya mereka berdua sama-sama tidak bisa memiliki Anton.